Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh berkumpul lagi di tahun yang baru ini. Dan ini adalah ibadah minggu pertama kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang boleh terjadi hingga saat ini, hingga detik ini. Dan kita percaya semua karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, Tuhan, terima kasih buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh melalui satu tahun lagi Tuhan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa melewati semua karena Engkau hadir, karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Dan biarkan Tuhan kami di pagi ini mau memulai Tuhan tahun ini Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang akan hadir, kiranya hanya Engkau saja Tuhan yang akan kami puji di pagi hari ini, karena hanya Engkau lah Allah yang layak untuk kami puji, hanya Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan di pagi hari ini. Dan berkati juga untuk seluruh jemaat yang mungkin belum hadir hingga saat ini, dan Kau yang akan hantarkan mereka Tuhan, mereka di perjalanan mulai mereka juga mungkin masih malas Tuhan, dan Kau yang akan hantarkan untuk tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan Engkau Tuhan di pagi hari ini. Ini kami Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau kuatkan Tuhan,
nyatakan bersama bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Immanuel Tuhan. Immanuel,
pagi hari ini. Semua karena kebaikan, semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa mungkin banyak hal yang sudah terjadi Tuhan di tahun 2025. Tapi biarkanlah Tuhan kita akhiri ini, kami menyatakan iman kami sekali lagi. Walaupun masalah kami masih ada Tuhan, kami tak percaya bahwa Engkau Tuhan yang punya kuasa atas hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami akan menyatakan iman kami sekali lagi Bapa. Walaupun gunung itu tak bertindak, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati rasa susah di dada. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak bertindak, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu, kita bagi sama-sama bersama Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati segala tangisan ini, melewati tangisan, rasa sesat di dada. Iman kami mau berkata Tuhan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa.
dan pegang kendali atas hidup kita. Meskipun masalah kita masih ada, kita mau percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terindah untuk kita. Mari kita nyatakan bersama. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, namun dapat asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Dia yang aku pegang, tanganmu. Bapak Ibu saya katakan, ya benar Tuhan, bahwa meskipun gunung kami yang berbeda Tuhan, Kau menyatakan bahwa Kau Tuhan yang punya kendali atas hidup kami. Meskipun juga kami harus lewat lembah kelam Tuhan, kami tahu Kau punya rencana yang indah Tuhan. Kenapa Engkau harus menyelamatkan kami lewat lembah kelam ini? Dan meskipun masalah kami masih ada Tuhan, Kami tak percaya rencana-Mu selalu yang indah atas hidup kami Tuhan. Percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Firman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi kita nyatakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, namun dapat asal Kau di sampingku. Ya benar Tuhan, bahwa ini adalah rasa iman kami Tuhan, bahwa meskipun masalah kami masih ada Tuhan, terutama di awal tahun ini Tuhan, kami tak percaya bahwa rencana-Mu selalu yang terindah untuk kami Tuhan. Dan di kami Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan di pagi hari ini. Dan Engkau yang hadir, dan Engkau yang berkata Tuhan atas pujian kami Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami siap memuji Engkau. Semua yang siap menyatakan pujian pada Tuhan, sama-sama menyatakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita udah ada di tahun yang baru. Siapa yang semangat buat tahun yang baru ini? Yang semangat boleh kasih tos ke kanan kirinya, bilang
Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu, kita akan pujikan nanti. Dia akan membuat kita terbaik. Mari Bapak Ibu kita ujikan sekali lagi. Jalan hidup orang benar.
Amin. Yuk, mari Bapak Ibu kita pujikan bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita pujikan lagu ini.
Ayo kita semangat, kita nyatakan haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita bikin satu lagu lagi Bapak Ibu. Puji Tuhan.
Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini masih pada semangat ya Bapak Ibu. Karena ya ini masih tahun baru. Ya semoga kita juga bisa semangat sampai akhir tahun nanti. Dan di awal tahun ini Bapak Ibu, supaya kita bisa lebih semangat dalam jalan hidup, mari sama kita akan mengingatkan diri kita kembali bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kita nggak akan pernah sendirian. Kalau kita punya Tuhan yang selalu bersama dengan kita dan selalu megang tangan kita apapun musim kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar satu lagu baru. Lagu ini judulnya adalah Tak Pernah Sendiri. Dan ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebih rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku.
jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebih rancanganku. Ambillah semua seluruh hidupku. Kita ingat bersama. Dan ku tahu aku tak pernah sendiri. Dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau yang selalu penuhi janji. Berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau yang terbaik bagiku. Jauh lebih jauh Tuhan. Kasih jalanku. Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebih rancanganku. Ambillah semua seluruh hidupku. Bapak Ibu, saya untuk baik berdiri. Bapak Ibu, di pagi hari ini kita akan sama-sama menyatakan bahwa kita nggak akan pernah sendirian di tahun 2026 ini. Bapak Ibu, selalu ada Tuhan yang akan pegang tangan kita. Selalu ada Tuhan yang akan mengingatkan kita apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Mari Bapak Ibu, kita nyatakan bersama. Dan ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji. Berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau yang terbaik bagiku. Jalanku mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebih rancanganku. Ambillah semua seluruh hidupku. Bapak Ibu, saya katakan, dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Dan ku tak pernah sendiri. Ya, ini deklarasi iman kami Tuhan. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji Tuhan. Kau yang berjalan bersama kami. Kau yang selalu berjalan depan kami Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau Allah yang Immanuel. Meskipun keadaan kami gak baik-baik aja, Engkau tetap bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya bahwa jalan-Mu mengatasi jalan-jalan kami Tuhan. Mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap rancangan-Mu juga Tuhan. Selalu melebihi rancangan-Ku Tuhan. Ini rancangan-Ku. Ambillah semua seluruh hidupku. Sekali lagi kita nyatakan bersama. Dan ku tahu ku tak pernah sendiri.
bisa dikatakan sempurna. Karena kami di pagi hari ini masih mampu untuk melangkahkan kaki kami di dalam bait yang kudus mengawali tahun baru. Olehnya kami mohon pimpinan dan penyertaan. Oleh karena itu, kuasailah hati dan pikiran kami, urapi setiap kami, sehingga kami boleh menerima kuasa firman sebagai petunjuk sekaligus boleh menyatakan kebersamaan dengan Engkau. Melalui kuasa firman-Mu inilah kami akan memulai tahun baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa agar supaya setiap kami benar-benar dengan teguh dan memiliki kekuatan batiniah kami, sehingga tidak ada satupun ya Tuhan di antara kami yang kandas di tengah jalan. Apabila ada segala bentuk kuasa roh jajaki dan kami menolak dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah firman sepenuhnya berdaulat atas hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Selamat tahun baru. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita memasuki pergantian tahun, ya, ini ibaratnya seperti bangsa Israel yang sedang berdiri di tepi sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan. Sedangkan di belakang ada padang gurun yang telah mereka lewati dengan segala tantangan dan hambatan serta kesulitan. Namun juga mereka mengalami pertolongan Tuhan lewat mukjizat. Ya. Dan ini pun merupakan sebuah gambaran tentang kita yang hidup di akhir zaman ini. Di depan kita ada tanah perjanjian, yaitu tahun yang baru, penuh dengan harapan, namun juga penuh dengan misteri dan tantangan yang belum terlihat. Nah, oleh karena itu, untuk mendasari pengertian kita untuk mempersiapkan menghadapi tahun baru ini, mari saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yosua pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama, ya. Yosua pasal 3 ayat 14 sampai 17. 2, 3. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak
sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Nah, setelah kita membaca beberapa ayat ini yang merupakan sebuah kisah di mana bangsa Israel pada waktu itu setelah dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, dan Musa membawa bangsa Israel melalui padang gurun. Dan sebelum Musa menyeberangi sungai Yordan, sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan untuk sampai kepada tanah perjanjian, ya, Musa harus menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Yosua. Nah, ini pun juga merupakan sebuah pengertian bagi kita. Maka kita perlu memiliki yang namanya unity, persatuan, dan hierarki menurut Tuhan. Setiap orang dipakai dan tidak semua orang untuk menjadi pemimpin. Pemimpin cuma satu. Kalau pemimpinnya purna, akan diestafetkan pada generasi penerusnya. Namun itu semuanya juga bukan karena kehendak pribadi kita, tapi itu adalah petunjuk daripada Tuhan sendiri yang memilih seorang pemimpin. Ya. Jadi kalau kita cermati, maka perjalanan kita di tahun 2026 ini mutlak, saya tegaskan mutlak harus berdasarkan petunjuk daripada firman Tuhan. Nah, kira-kira apa pelajaran tentang orang Israel menyeberang sungai Yordan ini? Adalah sebuah pelajaran yang terbaik untuk bisa kita maju dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, kita ketahui sepanjang kepemimpinan Musa, peran Tuhan yang paling utama yang dipegang oleh Musa, sehingga Musa mampu untuk memimpin ribuan orang yang keluar dari tanah Mesir. Meskipun di tengah perjalanan Musa pernah diberontak, tapi ingat, yang memberontak semuanya tidak bisa mengalahkan atau menjatuhkan Musa, yang notabene Musa bukan karena ambisinya, tapi Musa itu karena yang ditunjuk oleh Tuhan. Maka dari sini, mari kita perlu belajar bagaimana kita bisa memasuki tahun baru ini, ya, dengan penuh kemenangan,
Maka beberapa hal yang harus kita miliki. Yang pertama, mari kita catat. Yang pertama, iman akan kehadiran Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Artinya gini, milikilah iman akan kehadiran Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, supaya kita bisa menghadapi tahun 2026 yang notabene kita nggak ngerti di depannya akan terjadi bagaimana atau gimana. Sedangkan yang namanya tantangan, rintangan, kesulitan itu tidak mungkin bisa hilang sama sekali. Karena pembuatan Alkitab juga sudah jelas bahwa di akhir zaman ini merupakan masa-masa sukar, masa-masa di mana manusia itu cenderung egois, ya, cenderung susah untuk diatur. Nah, oleh karena itu butuh iman akan kehadiran Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Nah, firman Tuhan kisahkan para imam yang memanggul tabut adalah orang-orang yang pertama mencelupkan kakinya ke sungai Yordan sampai sungai itu terbelah menjadi dua. Apa yang terkandung dalam makna yang tersurat ini adalah artinya orang Israel harus mentaati kepada pemimpin, khususnya pemimpin rohani. Kalau dalam keluarga, ya orang tua kita, papahnya dan mamahnya, semua perlu mematuhi. Nah, dalam kisah ini kita harus melihat orang Israel itu harus fokus kepada para imam yang mengangkut tabut tersebut. Bagi kita untuk memasuki tahun yang baru harus fokus kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai landasan iman percaya kita, namun bukannya terpancang dengan permasalahan yang kita hadapi. Jadi jangan fokus kepada persoalan, ya. Karena tantangan itu boleh ada, boleh datang. Namun kalau hadirat Allah memenuhi kita, maka kita mampu untuk melalui semua tantangan dan rintangan ini lewat apa? Ayo, doa. Lalu kita punya waktu secara pribadi bersekutu dengan Tuhan lewat Roh Kudusnya, maka kita akan mempunyai jalan ke luar. Jadi hari-hari ini artinya setiap kita itu perlu meningkatkan mutu kualitas kerohanian kita lewat apa? Lewat kita banyak berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan, banyak juga mengingat tahun yang sudah kita lewati. Kita bisa melewati ini ya karena campur tangan Tuhan yang sudah memimpin kita untuk menyelesaikan tahun 2025 dan masuk di dalam tahun 2026. Nah, saya ingin membagikan kisah ini dengan kesaksian gereja kita. Ya. Dulu ketika kita perjalanan sebelum mendirikan gereja kita ini, saya merasa terpanggil untuk bertobat. Saya masih ingat tahun 1983, tepatnya
tanggal 25 Desember ibu saya almarhum membawa saudara-saudara saya semua datang dari Jakarta. Lalu saya, ya pokoknya saya nurut masuk gereja. Dan waktu itu tanpa katekisasi saya langsung dibaptis gitu saja. Saya pikir karena waktu itu keadaan saya habis menang lotre, ya menang buntutan zaman dulu. Ya karena saya merasa sudah punya duit banyak, jadi ya pokoknya nurut mama saya gimana ya saya nurut gitu aja. Tapi anehnya sejak saat itu saya itu bisa memiliki sebuah pemikiran yang beda dengan dulu. Judi berhenti, ya meskipun belum 100%, karena waktu itu masih ada sisa tagihan itu yang saya kejar, saya dapat, lalu uang itu saya tombokkan lagi 3 kali, tapi hilang semua, tidak dapat. Lalu sejak itu, lalu saya berhenti tahun 83. Saudara tahu, uang sekian ratus juta, bukan puluhan juta, ratusan juta. Pada zaman itu nilainya gede, nilainya besar. Dalam kurun waktu cuma 2 tahun. 83 saya dapat, 83 akhir Desember saya bertobat, ya. September saya dapatnya, lalu akhir Desember, waktu Desember 25 saya dibaptis, saya bertobat. Tahun 85 resepsi habis duitnya. Dan saya kaget. Saya sudah berhenti, kok duit santai. Ternyata uang yang saya miliki, saya kerja, saya borong. Ada 4 borongan, 3 borongan saya bentuk, cuman 1 borongan jembatan di Jatirogo, saya masih ingat jembatan Bugel. Itu kerugiannya bisa menghabiskan seluruh milik saya, dan sebagian memang ya didikte sama kongsi saya, saudara. Saudara, sampai saya dengar nangis. Lah anehnya dalam situasi dan keadaan itu, saya kok bisa ya tetap bertahan untuk berhenti bertobat. Artinya saya tidak melakukan itu. Sejak saat itu saya malam hari saya karena tidak berani menunjukkan nangis saya kepada keluarga, saya setiap malam, saudara, saya delosor gitu, saya itu baca firman sambil nangis, ya. Lalu satu ketika Tuhan berbicara gitu, saya protes, katanya bertobat mesti makmur, mesti enak, dan mesti ya pokoknya segalanya lah. Pokoknya tidak ada yang namanya sulit, tidak enak, tidak ada. Tapi kok sekarang saya bertobat kok nanteng. Nah, waktu itu saya karena masih semangatnya saya buka tape mendengarkan kesaksian almarhum Suproni yang punya jemaat waktu itu, ya juga mengalami serupa yang gak sama. Ketika gelodok di Pasar Gelodok Jakarta kebakaran, ada anak buahnya juga sama bertobat baru kok konversi. Nah, orangnya jemaatnya lapor sama almarhum, kok habis? Lalu apa jawabnya? Jawabnya begini, Tuhan adalah Tuhan yang tidak menginginkan seluruh harta benda yang kamu miliki hasil daripada judi atau yang tidak karu-karuan.
Nah sekarang ini Tuhan tidak sekedar tanggal sunat, akan dihabiskan semua dan dimulai bangunan yang baru, pondasinya dari Tuhan. Waktu itu saya pikir-pikir, ya wes, bisa menerima saudara. Nah, lalu akhirnya saya bangkit. Saya tidak merasa bagaimana, meskipun kadang-kadang ya apa yang saya alami pasti rasanya ada getutnya, getut enak ini. Nah dari situlah saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasa bahwa iman akan kehadiran Allah ini yang setia itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini memang benar sampai hari ini. Tapi yang saya maksudkan adalah bukan berarti lalu tidak ada masalah. Masalah silih berganti. Tapi masalah demi masalah dapat saya lalui. Dan saya yakin masalah demi masalah akan saudara lalui apabila engkau tetap pegang teguh iman akan kehadiran Allah yang setia itu tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Ya. Nah, maka dari sini kita perlu terus maju. Dan waktu itu saya diberi semacam kayak sebuah kayak amanat dari Tuhan untuk membangun komunitas. Dulu persekutuan pertama, lalu penginjilan dan pedesaan sampai sekian tahun. Dan itu semua tidak mulus, terutama pembangunan gereja ini. Permulaan di Mazmur, masih ingat di pertigaan yang sekarang ini jadi kliniknya Dr. Bambang itu di situ. Baru pertama langsung diprotes warga, terus pindah lagi ke Ronggolawe. Ronggolawe tempatnya gegeden, orangnya Saidi, sewanya mahal, terus akhirnya pergi ke Gedung Juang. Dari Gedung Juang sana mulai kita rintis, terus akhirnya cari gereja, cari tempat. Saya masih ingat Bing Surya itu dulu menjadi inceran. Ya sudah pernah ditawar, tapi keuangan kita tidak cukup. Saudara, lalu ada teman seiman ingin membantu membeli, tapi setelah kita nego, ya saya masih teringat harganya itu minta pada waktu itu sekitar kalau nggak salah 18 juta. 18 juta. Lalu uang kita ini cuma sedikit, tidak banyak, tidak cukup. Tapi dia janji akan nutup tanah itu. Nah, setelah kita tawar, lalu kita lapor, Pak ini orangnya minta 18 juta. Nah kami berharap kalau Bapak keluarkan 15 juta, yang 3 juta kita. Saudara tahu jawabannya. Saya sudah berdoa kepada Tuhan. Pokoknya kalau tanah itu memang kehendak Tuhan, ya 15 juta itu dikasih. Karena tidak boleh, ya berarti bukan dari Tuhan. Sudah, enggak, kita yang enggak mau. Saya hanya melaksanakan menurut petunjuk Tuhan. Rekan-rekan saya banyak yang kecewa, dan lalu banyak yang meninggalkan, lalu keluar, tidak mau bergabung lagi.
pada waktu itu saya tidak putus asa. Saya lalu mengajak beberapa yang mau, saya ajak pergi ke Ungaran sana berdoa. Berdoa, saudara. Doa puasa di Ungaran. Akhirnya Tuhan, ya kayak tidak ada petunjuk apa-apa, tapi tahu-tahu ya tanah ini ditawari lewat teman saya, Pak Sadar almarhum. Inilah ada tanah ini. Saya lihat, wah ini bagus. Nah, dulu belum ada jalan ke belakang, tembok sebelah sini nutup situ sampai sebatas itu. Saya lihat, lumayan. Akhirnya orang yang minta 25 juta. Tanah ini saja 25 juta. Tapi saya punya, tidak tahu bagaimana, kurang gede. Tahu-tahu saya lihat di tembok sana ada lubang. Di belakang ada tanah gede, tanahnya besar. Lalu saya melalui teman almarhum Pak Sadar itu, saya suruh tanya. Akhirnya tanah ini juga mau dijual, mintanya 35 juta. Dan duitnya lagi cuma biru. Sekitar cuma ya tidak ada 15 juta lah. Saudara, waktu itu lalu saya berdoa. Gak tahu boleh dikata nekat atau tidak, tapi ternyata karena ada dorongan. Karena dorongan jiwa ini tadi yang saya yakin dari Tuhan, lalu saya memberanikan diri. Jadi uang belasan juta ini orangnya saya nego, saya perskoti, boleh. Tapi perskotnya mintanya 10 juta. Lakan karet tinggal berapa juta. Yang belakang gimana? Nah ini jadi, lalu yang belakang saya nego, saya rontok dedek, tidak taunya orangnya padahal 35 juta, minta DP-nya berapa? Uang kita ini baru tidak sampai 5 juta. Aku kayak panjang 500 wae. Lalu 500 ribu sisanya. Ya sisanya ya pirang tahun, 1 tahun, 2 tahun enggak apa-apa. Akhirnya saya memberanikan diri. Saya berdoa, tahu-tahu lewat saya waktu itu masih nambah udang, lalu kongsi dengan salah satu teman. Ya saya sendiri tidak ngerti, yang lainnya pada ya situasinya masih tidak kondusif, banyak yang rugi. Tapi tanah yang saya kelola dengan teman saya ini untuk tepat pada waktunya, waktu waktu bayar, kita dapat uang dari untungnya tambah udang. Sini saya beresi kekurangannya, lalu yang belakang akan saya bayari. Tapi saya pikir-pikir uang sisa ini ya tak buat bangun-bangun nembok dulu atau gimana, saudara. Nah ternyata singkat ceritanya, pemilik tanah belakang itu pernah negor pembatas pohon, karena pohon dulu perjanjiannya adalah miliknya dia, pohon-pohon itu. Ya dia negor, tertimpa pohon, lalu masuk rumah sakit. Nah waktu itu belum waktunya, dia pinjam sama kita, pinjam uang
Padahal tagihannya dia belum waktunya, dia pinjam, tapi ya saya pinjam karena dia tertimpa sakit di rumah sakit, ya saya beri. Lo anehnya ketika saya belum punya uang untuk melunasi, dan sampai pada ketika uang datang, saya akan melunasi, saya tanya, Pak, kenapa kok gak nagih-nagih? Wah, aku ya suka dong. Kok wong urung wayahe aku njaluk tulung ae kok kei kok mosok kok aku nagih-nagih. Lah nek umpama gak bayar ya wis ben sak duwite. Jadi pengalaman inilah yang makin membuat saya yakin dan teguh bahwa ini memang Tuhan yang mau. Begitu tanah lunas, saudara, lalu saya mikir, duit kanggo bangun tembok tekan di, dan muncul lagi. Jadi perjuangan ini tidak berhenti ada cuma satu batasan punya tanah. Nembok sama ini gede ini, uangnya dari mana, saudara? Lalu saya terus berdoa. Belum lagi soal izin. Bangun tembok ini kita izin aja tidak. Lalu trotoar depan. Itu dulu pintu depan itu nggak boleh diketok trotoarnya. Tapi Tuhan yang punya waktu itu memang bukan waktu kita. Waktu itu saya sudah melobi sana, melobi sini sudah buntu. Dan pada akhirnya satu ketika pejabatnya sama yang pernah melarang saya temui. Kok donge, saudara. Makanya seringkali kan kita ini seolah-olah kok tepat. Saya yakin itu semua Tuhan yang ngatur, saudara. Lalu saya hadapi dan akhirnya diberikan izin untuk bisa motong trotoar itu. Lalu saya kasih ikutnya itu kan betonnya kan tidak kuat, saya perkuat, saya sampai tebal, ya saya ganti. Nah saya umumkan kepada jemaat. Saya bilang ini sudah diizinkan, tapi izin boleh, tapi duit ora ono. Saya ketika setelah turun dari mimbar, setelah selesai ibadah ini, saya disalami salah satu jemaat. Butuh piro? Saya kaget. Ya kira-kira ya 100-an kira-kira. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan tepat pada waktunya. Dan saya diberi cek, saya masih ingat 100 pas. Lalu saya laksanakan, belakang saya tembok sampai akhirnya sisa, saya masih ingat sekitar ya 15 juta gitu lah, masih sisa. Saya irit-irit masih sisa 15 juta. Lalu saya lapor dengan yang korban, saya bilang ini uangnya sisa. Lu tidak apa-apa wis, pokoknya ini KPM entek no. Lalu saya minta izin beli LCD. Akhirnya Tuhan melengkapi semuanya. Nah, saudara. Nah, oleh karena itu kembali lagi, saya ingin kepada kita semua ya, jangan sampai kita ini menyerah. Artinya
Dan jadikan tahun 2026 ini adalah tahun penyertaan Tuhan. Amin. Yaitu tadi, kita perlu memiliki iman akan kehadiran Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Awali itu. Lalu tentu, karena saudara dan saya ini sebagai partner untuk mendapatkan segala sesuatu kebutuhan hidup dan keinginan hidup kita ini kan, kita tidak boleh kayak robot terus menengai, oh ya cuma beriman ini. Tidak, ada bagiannya yang harus kita lakukan. Apa yang perlu kita lakukan? Milikilah iman yang menyucikan diri. Coba buka Yosua 3 ayat 5. Yosua pasal 3 ayat 5. Mari kita baca. 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi apa maksudnya menyucikan diri atau mengkuduskanlah dirimu? Ya, kita tidak boleh memiliki, ya garis besarnya adalah dosa. Nah, dosa itu kan di dalamnya kan kalau diuraikan banyak, iri hati, dengki, bersungut-sungut, ya, dosa perzinahan, dosa macam-macam banyak, pokoknya hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Nah, supaya apa? Supaya mukjizat itu terjadi dan kita mengalaminya. Amin. Kita jangan cuma melihat, oh mukjizat itulah bangsa Israel dulu, bangsa ini. Tidak. Mukjizat itu masih berlaku sampai hari ini dan menjadi hak setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan benar-benar dalam dirinya adalah kudus, bebas dari itu tadi yang saya sebutkan, iri hati, dengki, perzinahan, pencurian, dusta dan lain sebagainya. Itu perlu hilang dari kita. Nah, sama bangsa Israel waktu itu ya, kalau ingin melihat mukjizat bisa nyebrang, yang notabene mereka sangat ketakutan, gak mungkin bisa menyeberangi sungai Yordan pada waktu itu. Tapi oleh karena Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, dan Tuhan ingin, kalau umat Israel ingin supaya bisa menyeberangi sungai Yordan, kuduskanlah dirimu katanya. Dan penyerahan total kepada Tuhan. Perkataan kotor, ya, sumpah serapah, lalu suka ribut, egois, merasa paling benar sendiri. Nah, sebenarnya contohnya tidak jauh daripada kisah ketika Yeriko direbut oleh bangsa Israel. Cukup cuma hanya dengan ujian penyemangat keliling Yeriko, gedenya segitu bisa runtuh, bisa direbut. Tapi ketika satu kota yang bernama Ai yang kecil, ketika mereka akan merebut, tidak bisa mereka kalah. Nah, kenapa? Nah, ternyata dalam kisah Ai yang tidak bisa direbut karena ada seorang yang bernama Ahab yang nyeleweng, ada dosa. Nah, sehingga mempengaruhi semuanya. Makanya hari-hari ini mari kita perlu mendoakan dengan sungguh-sungguh supaya setiap
anggota keluarga, anggota jemaat ini lepas dari dosa. Yang setuju katakan iya. Jangan sampai kita kalah gara-gara karena dosa. Nah, saya harap 2 poin ini tangkap dulu. Masih ada 2 poin. Ya. Poin yang pertama tadi apa? Nah, iman akan kehadiran Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua adalah iman yang menyucikan diri kita. Kita ini perlu kudus. Ya memang kita belum sempurna. Saudara dapat terus waktu habis bebas, enggak, masih ada. Karena perjalanan hidup itu kita bisa sewaktu-waktu itu tergoda, kita bisa sewaktu-waktu jatuh. Nah oleh karena itu perlu punya iman yang teguh. Nah, dan yakinilah kemampuan kita itu untuk melawan dosa itu karena pertolongan Tuhan, karena topangan Tuhan. Nah dengan jalan apa? Mendekat terus kepada Tuhan. Ya, jangan sampai meninggalkan persekutuan. Nah, yang ketiga, miliki iman yang bertindak. Apa yang dimaksud miliki iman yang bertindak? Ya kembali lagi saudara, bukan robot. Anda perlu jangan cuma sekedar oh ya iman lihat mujizat sana mujizat, tapi dirinya sendiri tidak alami. Tapi kita perlu memiliki iman yang bertindak. Nah, bertindak atas dasar apa? Ya dasar visi awal seperti yang kita alami di sini. Saya mendapatkan visi untuk membentuk sebuah komunitas gereja, lalu saya terus bertindak, melakukan di sana dilarang, di sini dilarang, terus tidak pernah berhenti, tidak takut dengan hambatan, meskipun hambatan itu seolah-olah membuat kita ini putus asa, tidak mungkin. Mari kita perlu kembali. Kalau sampai ada suara-suara tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu saudara perlu punya iman yang bertindak. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Harus ada timbal baliknya. Nah kalau selamanya saudara mengalami terus saudara keluar ya sampai istilahnya jibun, ya tidak bakalan ada ngalami mujizat. Tidak bisa. Anda ya perlu punya tindakan. Dengan apa? Dengan semangat tidak putus asa. Meskipun ada olokan dan sebagainya. Saya pernah ditinggalkan beberapa rekan. Waktu itu saya sampai betul nangis saudara. Kok seolah-olah saya sendirian. Tapi untungnya Tuhan itu masih mengirimkan yang lainnya, masih punya semangat. Ya itu akhirnya saya bawa ke Ungaran, saya berdoa di sana. Akhirnya Tuhan buka jalan. Ya. Nah, iman yang bertindak itu seperti ketika kita sudah dapat tanah tapi tidak berizin. Nah kalau berhenti ya harus pedang. Rumah ini ya jadi gudang. Saya pernah di seorang camat ya, tapi sudah almarhum ngamuk. Ini bukan bangunan, ini gereja ini. Saya bilang, Pak, coba kalau dilihat permohonan saya itu bukan izin gereja. Permohonan saya adalah bangunan untuk persekutuan. Saya bilang, tidak tahu bagaimana, saya bilang, mereka kan alergi kalau bilang gereja.
tempat untuk persekutuan, pertemuan orang-orang percaya. Ya seperti kalau kalian di rumah-rumah itu berdoa masa ada penting, saya bilang. Oh, sudah. Lalu akhirnya ada pertemuan, istilahnya pertemuan musbida. Komplek di sini kan saya masih ingat, saya hadir. Dan Tuhan pakai orang-orang, ya teman saya juga, saya kenalan saya juga, membela. Ketika oknum ini bilang gini, lalu ada yang bilang, kalau Bapak menghalang-halangi permintaan izin ini, berarti Bapak menghalang-halangi pendapatan daerah. Karena dengan adanya izin, maka ada pemasukan kas daerah. Akhirnya terus lainnya, cuma satu orang yang anti, yang lainnya enggak. Sudah. Oh, puji Tuhan. Akhirnya iman yang bertindak itu bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Luar biasa, saudara. Ya. Dan yang keempat terakhir. Tadi yang pertama iman yang apa? Nah, kedua iman yang apa? Iman yang mensucikan kita, ya, mensucikan diri. Iman yang ketiga adalah yang ketiga apa? Iman yang bertindak. Dan yang keempat adalah iman yang mengingat karya Tuhan yang pernah kita alami. Tapi bukan iman yang mengingatkan kita itu yang gagal. Bukan. Kita perlu punya iman yang mengingat. Artinya mengingat akan karya Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga saudara dan saya ini memiliki sebuah kesaksian di mana karya Tuhan itu nyata, sehingga bisa menarik banyak orang itu datang. Karena kita yang hidup yang tidak pernah mulus-mulus, yang tidak aman-aman, banyak jalan terjal, liku-liku dan macam-macam, tapi ternyata bisa berhasil. Amin. Nah, coba kita baca Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Mazmur Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Mari kita baca 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi artinya kita jangan lupa akan karya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menghibur, Tuhan yang selalu membentengi kita dari berbagai macam niat-niat orang jahat. Bahkan kuasa gelap pun bisa ditahan oleh kuasa namanya. Makanya saudara jangan takut untuk menyebut nama Yesus. Karena nama Yesus ini memang khusus diberikan kepada setiap orang percaya untuk menghadapi berbagai macam, termasuk kuasa gelap. Iblis itu akan tunduk. Amin. Akan kalah, akan sirna. Jadi jangan pernah melok-melok Yesus ini. Oh iya,
Memang titik-titik ya kudu Yesus. Yesus itu diberikan kepada setiap orang percaya untuk memiliki kuasa apapun. Sehingga kita bisa menang, sehingga kita bisa keluar dari persoalan. Amin. Nah, coba tolong pemain musik. Artinya iman yang mengingat itu mengingat apanya? Ayo saudara saya tanya. Iman yang mengingat apa? Kebaikan Tuhan. Intinya kalau cuma kebaikan saja itu manusia bisa. Tapi di luar yang lainnya manusia seringkali tidak mampu untuk berbuat baik. Tapi perlu kita yang intinya adalah ingat kasih Tuhan. Amin. Amin. Yang keempat adalah ingat akan kasih-Nya. Sebesar apapun masalah kita, ingat Allah itu lebih besar dari segalanya, dari segala masalah kita. Tantangan kita yang besar akan mendatangkan mukjizat yang besar. Anda akan ingin mendapatkan mukjizat besar. Ayah, semua rinduan. Tapi mukjizat itu tidak serta-merta begitu saja datang. Harus melalui sebuah rintangan yang besar, tantangan yang besar. Sehingga Anda akan menyaksikan tentang kasih Tuhan yang begitu waduh ya. Ini bagi saya tidak mungkin. Saya pun makanya masih terus ingat bagaimana bisa mendapatkan tanah yang sebesar ini. Dan mungkin saudara jangan menganggap bahwa ketika dapat ini karena uang saya. Enggak, justru uang saya sudah tajin gitu loh saudara. Saya pernah berpikir pada waktu itu, yo coba duit bisa ono-ono kecil. Tuhan adalah Tuhan tidak ingin kita ini melakukan segala sesuatu dan mengadakan kepentingan bagi Tuhan untuk umatnya itu lalu dari pribadi. Nah, kalau memang pribadi itu bisa dipakai oleh Tuhan, justru artinya Tuhan akan melimpahi berkat-Nya kepada orang yang mau berkorban untuk Tuhan. Sama, kalau engkau ingin kesaksian kita menjadi besar, maka kita tidak bisa menghindari kesulitan kita yang kecil mau mendapatkan kesaksian yang besar. Tidak bisa. Kalau kesaksian besar, maka saudara harus mengalami kesulitan yang besar. Jadi artinya kesulitan yang besar, tantangan yang besar, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan sedang menyediakan mukjizat yang besar lewat tantangan yang besar. Tuhan akan menyediakan kesaksian yang besar lewat kesulitan yang besar. Makanya tahun-tahun ke depan, yakin tidak saudara? Kita bakal menghadapi lagi menyongsong tahun depan. Percaya enggak bahwa Tuhan sudah ada di tahun-tahun yang di depan yang akan datang ini untuk kita? Ingat kasih
tidak pernah akan meninggalkan umat. Dan saat ini kami sedang memasuki tahun 2026, tahun yang baru, yang tidak pernah kami lupakan untuk mengingat korbanmu di atas kayu salib. Maka lewat sakramen perjamuan kudus yang umatmu laksanakan di minggu pertama tahun baru ini, menjadi doa hambamu Tuhan, limpahilah dengan kuasa supaya setiap orang yang melaksanakan sakramen perjamuan kudus ini akan mengalami kuasa mujizat yang besar. Terima kasih. Engkau kuduskan kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan dibantu. Betapa besar kasih